Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Saputra, SPDI, Wakil Direktur Bidang Pengajaran di Pesantren Modern Misbahlul Ulum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang berada di rumah atau dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat melalui Zoom atau melalui daring. Insyaallah pada hari ini kami dari bidang pengajaran akan menyampaikan beberapa informasi menyangkut dengan kegiatan belajar mengajar atau menyangkut dengan pendidikan dan pengajaran yang ada di Pesantren Modern Misbahlul Ulum. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa jenjang pendidikan di Pesantren Modern Misbahlul Ulum mempunyai dua jenjang pendidikan. Adalah yang pertama tingkat sanawiyah, yang kedua tingkat aliyah. Jadi tingkat aliyah, tingkat sanawiyah mereka menempuh pendidikan selama 3 tahun. Kemudian setelah itu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 selama 3 tahun itu merupakan jenjang aliyah. Berarti ada dua jenjang, jenjang sanawiyah dan jenjang aliyah. Maka anak-anak dikatakan dia selesai menempuh pendidikan dan pengajaran yang ada di pesantren kalau dia menempuh pendidikannya selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun sudah menempuh dua jenjang, jenjang sanawiyah dan jenjang aliyah. Maka begitu dia selesai pendidikannya di pesantren, maka dia akan mendapatkan 3 ijazah. Yang pertama adalah ijazah sanawiyah, yang kedua ijazah aliyah, dan yang ketiga adalah ijazah pesantren. Kemudian menyangkut dengan kelas, ya, secara umum di pesantren kita kelas terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kelas biasa, yang kedua kelas spesial atau kelas taksis, kelas khusus. Jadi anak-anak yang tamat SD, SMA, SD atau setingkat dengan min SD atau setingkat dengannya masuk ke pesantren, ini biasa kami biasa disebut sebagai kelas biasa. Kelas biasa ini menempuh pendidikan selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6, tamat pesantren 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah kelas taksis atau kelas khusus. Kelas khusus ini tamatan dari SMP atau MSen dan sederajat, mereka masuk ke pesantren, maka pendidikan yang ditempuh selama 4 tahun. Jadi bukan 3 tahun secara umum. Kalau di SMA, tingkat SMA atau di tingkat MA itu 3 tahun. Tapi di pesantren maka disebut sebagai kelas biasa, kelas taksis, ya, kelas khusus. Maka dia harus menempuh pendidikannya 4 tahun. Mungkin ada yang bertanya, kenapa 4 tahun? Karena kelas taksis di tahun pertama mereka tidak mempelajari pelajaran umumnya, ya, tidak ada pelajaran umum. Tapi yang mereka pelajari adalah khusus pelajaran pesantren kelas 1 dan kelas 2-nya. Ada pelajaran umum, pelajaran matematika itu hanya diajarkan 2 jam karena yang diajarkan itu adalah matematika dasarnya. Jadi di tahun pertama kelas 1 taksis ini mereka harus menguasai 2 silabus. Harus menguasai silabus kelas 1, kemudian semester keduanya baru dia naik kelas 2 dan akan mempelajari kurikulum punya kelas 2. Kemudian tahun yang kedua disebut sebagai kelas 3 taksis. Di kelas 3 taksis ini mereka harus menguasai 2 kelas. Di tahun pertama kelas 3, kemudian di tahun kedua adalah kelas 4. Maka kelas 3 taksis ini adalah setingkat dengan kelas 4 atau kelas 1 aliyahnya. Kemudian untuk tahun kelima, untuk tahun yang ketiga baru mereka masuk kelas 2 dan tahun yang ketiga baru mereka di kelas 6. Maka tidak bisa kalau seandainya mereka belajar 3 tahun karena mereka tidak bisa mengejar kurikulum. Maka ini dibentuk 4 tahun karena pada dasarnya adalah mereka harus mengejar semua kurikulum dari kelas 1 sampai kelas 6.
Begitu 4 tahun artinya mereka sudah selesai semuanya mempelajari kurikulum yang ada di pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, maka tadi kami sampaikan ada kelas biasa 6 tahun, kemudian kelas taksis belajarnya 4 tahun. Untuk yang kelas biasa itu normal seperti biasa. Dalam hal kegiatan belajar mengajar, di sini kita memacu kepada pertama adalah kurikulum pemerintah, ya. Yang kedua adalah kita sudah membuat kurikulum sendiri, ya. Ada kurikulum sendiri, pelajaran pondok itu semuanya sudah berjalan dari pertama kali berdiri pesantren sampai sekarang. Alhamdulillah kurikulum tersebut sudah diterapkan di pesantren dan banyak di antara alumni-alumni yang sudah mengerti. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa menyangkut dengan pendidikan. Ada di pesantren kita ini adalah pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal ini adalah menyangkut dengan proses kegiatan belajar mengajar. Terkait dengan proses belajar mengajar adalah pada saat anak-anak masuk kelas dari jam setengah 8 sampai jam 1. Ini merupakan pendidikan formal, artinya kegiatan proses belajar mengajar ini, kegiatan KBM, semuanya wajib diikuti oleh seluruh santri dari kelas 1 sampai kelas 6 wajib mengikuti, karena ini adalah menyangkut dengan kegiatan yang wajib yang harus diikuti oleh seluruh santri. Di sini selama masuk kelas dari hari Sabtu sampai hari Kamis, 1 hari 8 jam, mereka akan mendapatkan yang pertama adalah ada pelajaran umumnya berdasarkan daripada kurikulum pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah ada kurikulum umum, ya, kurikulum umum berdasarkan daripada kurikulum pemerintah juga dari Kementerian Agama. Kemudian kita ada kurikulum yang sudah kita ancang sendiri. Ya, kita melihat bagaimana keadaan situasi anak-anak kita. Kemudian dalam hal ini juga perlu kami sampaikan bahwa metode sistem pembelajaran yang ada di pesantren dengan yang di sekolah umum itu pada dasarnya berbeda. Karena pada dasarnya pesantren ini adalah mempunyai ciri khas adalah berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Maka bahasa pengantar yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi kepada anak-anak, guru-guru harus menyampaikan dengan berbahasa Arab. Jadi materi yang disampaikan guru kepada peserta didik itu semuanya adalah berbahasa Arab kalau itu adalah pelajaran pondoknya. Tapi kalau pelajaran bahasa Inggris juga menyampaikan dengan bahasa Inggris, kecuali yang pelajaran umum tetap menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa anak kelas 1, anak baru yang masuk pesantren hanya 6 bulan diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya setelah 6 bulan kemudian masuk semester kedua, tidak dibenarkan santri baru menggunakan bahasa Indonesia lagi, tapi mereka harus berbahasa Inggris. Kenapa ini diterapkan di pesantren? Karena sangat penting di awal ketika mereka sudah berada di kelas 2. Kelas 2 sampai kelas 6, metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi itu ada metode-metode sendiri bagaimana penyampaian. Cuma salah satu bahasa pengantar adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau anak-anak tidak bisa berbahasa Arab, tidak kita pacu, tidak kita latih berbahasa Arab di kelas 1, maka dia akan susah menerima pelajaran ketika dia sudah duduk di kelas 2 sampai kelas 6. Maka dalam hal ini khusus untuk anak kelas 1, ya, kelas 1 untuk jam bahasa Arab saja itu ada 10 jam setiap minggu. Maka setiap hari diajarkan bahasa Arab. Wali kelasnya setiap hari diajarkan bahasa Arab supaya mereka bisa berbicara dan mereka bisa memahami, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka bisa membaca. Akhirnya nanti ketika mereka membaca, itulah yang dapat mereka ilmu yang mereka dapatkan dari bacaan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, ini adalah menyangkut dengan pendidikan formalnya yang wajib diikuti oleh santri dari kelas 1 sampai kelas 6. Masuk kelas adalah proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada pendidikan informal, ya. Informal ini merupakan pendidikan ekstrakurikulernya, kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh anak-anak. Nah, seperti misalnya di pesantren kita di sini ada latihan berpidato, ada latihan muhadarahnya.
Jadi di pesantren kita ini latihan muhadarah dilakukan 3 kali dalam seminggu. Yang pertama adalah latihan pidato dalam berbahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jadi ada 3 kali diterapkan di pesantren. Tujuannya adalah supaya terdidik dan terlatih mental mereka untuk berbicara di hadapan kawan-kawannya. Jadi kita tidak muhadarah dengan bahasa Indonesia saja, tapi juga kita harapkan kepada anak kita supaya dia bisa berbicara dengan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris di depan kawan-kawannya sendiri. Kemudian ini yang pertama adalah pendidikan informalnya, ekstrakurikuler yang wajib diikuti. Kemudian ada pramuka, ya, pramuka juga bagian daripada kegiatan ekstrakurikuler yang juga diikuti oleh santri pada hari Kamis. Di sini dibimbing oleh majelis guru, oleh pembina pramuka, ya, supaya mereka mandiri, supaya mereka terbiasa untuk berdisiplin dalam menjalankan roda kehidupan yang ada di pesantren ini. Kemudian selanjutnya, ya, ada namanya pendidikan juga informal ini menyangkut dengan tahfiz, ya, tahfiz menghafal Al-Quran. Alhamdulillah setiap sore, kemudian setelah salat asar, kemudian malam, anak-anak pada saat itu sudah kita rekrut, sudah kita pilih yang bacaannya ya, sesuai dengan ketentuan membaca Al-Quran. Insya Allah mereka sudah kita persiapkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi kegiatan tahfiz ini adalah juga bagian daripada kegiatan ekstrakurikuler diikuti oleh santri. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang sudah ada anak kita yang sudah menghafal 10 juz ke atas, ada yang sudah 15. Ini tergantung dari mereka sendiri dalam menghafal. Tapi secara umum alhamdulillah anak-anak kita sudah mampu untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian bagi santri kelas 5 dan kelas 6, mereka yang hafiz Al-Quran ini dipersiapkan untuk menjadi imam, ya, imam pada setiap sholat fardu, terutama sholat maghrib, isya dan sholat subuh. Itu tetap dibimbing oleh ustadz, ya, oleh pembinanya, supaya mereka bisa menjadi imam. Dan ketika selesai dari pesantren, nanti yang kita harapkan supaya mereka bisa menjadi imam di menasah-menasah atau di masjid-masjid, terutama pada saat pelaksanaan ibadah tarawih di bulan Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengajian kitab kuning. Pada dasarnya kitab kuning ini sudah ada di kurikulum pagi. Pada saat belajar pagi, kegiatan belajar mengajar pagi itu sudah ada. Untuk kitab yang diajarkan di pesantren ini adalah Bajuri dan I'anatul Thalibin untuk kelas 3, kelas 4, kemudian kelas 5 dan kelas 6 itu sudah diajarkan. Untuk yang kelas 2 itu adalah dasar, diajarkan supaya mereka bisa membaca kitab kuning. Kemudian yang mengajarkan guru-guru yang mengajarkan kitab kuning ini adalah dari guru Sidogiri yang ada di Jawa Timur, kita hadirkan ke pesantren. Mereka datang ke pesantren mengajarkan metode bagaimana cara membaca kitab kuning itu dengan cepat. Jadi anak-anak kita ini diajarkan bagaimana mereka supaya bisa belajar, diajarkan supaya mereka bisa tahu cara bagaimana membaca kitab kuning dengan benar. Jadi diajarkan caranya dulu, diajarkan kaidahnya dulu, kaidah nahwu sharafnya. Setelah itu baru nanti mereka bisa membaca yang sesuai dengan ketentuan, sesuai yang diharapkan. Jadi alhamdulillah mereka sudah berada di pesantren kita. Guru-guru Sidogiri ini sudah datang ke pesantren hampir genap 1 tahun. Alhamdulillah kedatangan mereka bisa bermanfaat bagi pesantren, terutama anak-anak kita yang dulu memang masih kurang dalam membaca kitab kuning. Alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah bisa membaca kitab kuning dan sudah bisa mempertanggungjawabkan baris, ya, harakat sesuai dengan kaidah membaca kitab kuning. Dan membaca kitab kuning ini seperti yang saya sampaikan tadi diterapkan pada saat belajar pagi, tapi ada dibuat kelompok khusus, ya. Ini kelompok khusus adalah bibit-bibit yang kita kaderkan. Anak-anak ini mereka belajar sehari 3 kali, ya, kemudian siang, kemudian habis salat asar, kemudian pada saat malam
dengan tidak mengganggu dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan menghafaz tahfiz, menghafal Al-Qur'an, kemudian membaca kitab uning, ini bagian daripada kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan kepada peserta, kepada santri kita yang sudah terpilih. Kemudian ada namanya pendidikan non formal, artinya kegiatan ekstrakurikuler yang tidak wajib diikuti oleh santri ya. Nah, seperti ada kursus, misalnya kursus kaligrafi, melukis, ini juga dibimbing oleh guru kita di sini. Kemudian ada namanya latihan drama, ya, latihan saman, dan bermacam-macam kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Karena pada dasarnya kalau kita melihat ya, bahwa sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di pesantren itu pada dasarnya adalah semua yang dilihat, semua yang didengar, dan semua yang dirasakan di pesantren ini adalah bagian daripada pendidikan dan pengajaran. Jadi pendidikan dan pengajaran itu bukan hanya sekedar proses kegiatan belajar saja, tapi kegiatan anak-anak di pesantren ini pada dasarnya adalah dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi selama 24 jam setiap hari, itu semuanya adalah ada nilai-nilai pendidikan yang mereka dapatkan ya, walaupun mereka tidak mendapatkan pada saat proses belajar mengajar ketika pagi, tapi juga di luar daripada itu ya, mereka juga mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada hari ini, beberapa informasi menyangkut dengan kegiatan belajar mengajar dan menyangkut dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di pesantren ini. Kalau ini aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.